Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik hari ini menghadirkan 7 orang saksi. Di antaranya pengacara Hotma Sitompul dan auditor BPKP Mahmud Toha. Kedua saksi ini sempat ditanya terkait dugaan aliran dana proyek KTP elektronik. Di awal persidangan, Hotma Sitompul mengaku sempat membantu terdakwa Irman Sugiharto untuk melakukan klarifikasi menjelaskan tentang lelang proyek KTP elektronik. Kemudian, Hotma menjelaskan menerima uang 400.000 dolar Amerika Serikat dan 150 juta rupiah atas honor sebagai pengacara. Namun Hotma menjelaskan sudah mengembalikan uang yang dianggapnya tidak terkait honornya sebagai pengacara. Baik, kalau tadi saksi mengatakan yang 150 dan 400 US itu uang fee. Iya betul, honorarium. Honor. Kenapa yang dikembalikan ke KP hanya yang 400 kalau semuanya uang fee? Saya bicara begini Pak ya, kita ini advokat officio nobile. Saya melakukan hal-hal yang terhormat, mendapat honor, penghormatan terhadap pekerjaan saya. Pada waktu belakangan diperiksa oleh KPK, katanya itu tidak dari Kemendagri. Saya merasa itu kurang terhormat untuk saya terima. Saya kembalikan. Berbarengan dengan kesaksian Hotma, ada auditor BPKP Mahmud Toha Siregar yang diminta kesaksiannya atas pengakuan saksi Derajat Wisnu bahwa Toha pernah menerima 10 juta rupiah dari 60 juta rupiah yang dibagi ke beberapa auditor. Namun Toha membantah uang tersebut terkait pengadaan proyek KTP elektronik. Seingat saya ada 3 juta, Pak. Dan itu sudah saya kembalikan, Pak. 3 juta atau 6 juta? 3 juta, Pak. Oh, ya. Oke, Bapak terimanya dari siapa, Pak? Dari Pak Derajat Wisnu, Pak. Pak Derajat Wisnu. Waktu itu ada teken-teken apa? Tidak ada, Pak, karena Hotma Sitompul dan Toha Siregar adalah 2 dari 7 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa Sugiharto dan Irman di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin pagi. Liputan Metro TV. Advokat Hotma Sitompul mengakui pernah bertemu dengan Setia Novanto di Hotel Grand Hyatt Jakarta terkait proyek KTP elektronik. Hotma mengadukan persoalan yang dialami kliennya yakni Paulus Thanos, salah satu pemegang konsorsium proyek pengadaan KTP elektronik. Persoalan yang disampaikan oleh Paulus Thanos itu, apakah saudara kemudian pernah melakukan pertemuan di Grand Hyatt? Dengan siapa Bu? Dengan Setia Novanto, saudara pernah bertemu? Oh iya, bertemu. Bisa untuk diceritakan? menanyakan dan dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Oke. Kenapa kemudian saudara bertemu dengan Setia Novanto? Ini atas permintaan siapa kemudian terkait dengan persoalan? Kan ceritanya sudah ramai itu bahwa banyak orang terlibat dalam perkara ini. Kebetulan saya kenal Setia Novanto, saya coba bertemu aja. Saya nanya ini bagaimana sih? Ada apa yang terjadi ini? Dan menurut beliau tidak tahu apa-apa. Ya sudah sampai situ aja. Oke. Pertanyaannya, kenapa kemudian yang ditemui Setia Novanto, Pak? Saya nggak tahu ada jalan lagi kemana saya mau bertanya. Tidak ada yang saya kenal. Terkait dengan proyek IKTP ini, maksud Iya, saya betul. kenapa pilihannya Setia Novanto? Karena cuma dia yang saya kenal, Bu. Oh, oke. Kan tadi Bapak juga menyampaikan ke rekan saya bahwa terkait dengan permasalahan di Kemendagri kemudian diminta oleh Khairuman. Bukan yang juga diminta saat oleh itu- Khairuman. Bukan, maksud saya nih, yang juga saat itu Diperkenalkan. Komisi 2. Kenapa Bapak terkait dengan Paulus Thanos ini tidak menghubungi Khairuman Harahap? Pilihannya kan tadi Novanto, Pak. Oh, karena Ada saya Khairuman kenalnya juga. Novanto. Mana persoalan yang lebih dulu? Persoalan Paulus Thanos dulu? Oh, Terkait dengan belakangan. chip, Paulus apa persoalan dengan Khairuman dan Pak terdakwa Irman? Paulus Thanos belakangan. Paulus Thanos ini persoalannya lebih belakangan. Iya. Oke. Di persidangan IKTP pekan lalu terungkap peran tersangka Andi Narogong untuk mengatur mega proyek IKTP. Penyidik KPK menyebutnya sebagai tim Fatmawati karena pengaturan dilakukan di salah satu ruko di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan.
Dalam sidang ke-12 perkara mega proyek IKTP, jaksa menghadirkan 7 orang saksi dari konsorsium PNRI, pemenang tender proyek KTP elektronik. Di antaranya adalah Isnu Edi Wijaya, mantan Direktur Utama Perum PNRI, Arif Safari, mantan Dirut PT Sukovindo, dan Abraham Mose, mantan Dirut PT Land Industries. Dalam persidangan, saksi Isnu Edi Wijaya mengungkapkan jika terdakwa Irman memintanya untuk berkoordinasi dengan Andi Narogong terkait proyek IKTP. PNRI pernah 3 kali mengikuti pertemuan dengan Andi Narogong di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan, sebelum pemenang tender diumumkan. Menurut Isnu, Andi berperan penting untuk mengumpulkan pihak yang kompeten untuk proyek tersebut, seperti Johannes Tan dan Paulus Thanos. Terlibatannya bagaimana? Tadi kan kalau PNRI terlibatannya nyetak kartu. Ya. Kalau Andi ini keterlibatannya bagaimana? Ya, kami pernah diundang dia ya, di Ruko Fatmawati, ya, di mana dia mengundang beberapa pihak yang lain dan kami saling berdiskusi, sharing, atau kami hanya datang diundang ke sana, demikian. Dalam pelaksanaannya, Isnu menyebut jika konsorsium PNRI kerap menghadapi beberapa kali kendala saat menjalankan proyek. Kendala tersebut berujung dengan adanya perubahan kontrak atau adendum hingga 9 kali selama proyek berlangsung. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut konsorsium PNRI sengaja dibentuk untuk memenangkan tender proyek IKTP. Dalam dakwaan tertulis jika manajemen konsorsium pemenang tender mendapat keuntungan lebih dari 137 miliar rupiah, sedangkan Perum PNRI mendapatkan keuntungan senilai lebih dari 107 miliar rupiah. Konsorsium PNRI terdiri dari beberapa perusahaan, yakni PNRI sebagai pencetak kartu, PT Lembaga Elektronika Nasional atau PT LEN sebagai pensuplai alat biometrik, PT Quadra Solution bertugas sebagai pusat data dan software, PT Sukovindo